Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi dengan vlog video sederhana saya bunda-bunda. Nah, kali ini saya itu mau masak mie ya, seperti biasa di malam hari. Ya, makanan atau cemilan malam kita yaitu mie. Seperti biasa ya teman-teman, mie ini adalah makanan kami kalau malam hari itu. Tapi memang ya nggak tiap hari ya teman-teman. Ini jarang-jarang juga sih, kebetulan pas saya lagi nggak jualan ini malam. Dan saya mau masak mie ya teman-teman. Nah, jadi memang kalau udah nggak jualan di rumah itu saya suka banget masak mie ya untuk anak-anak saya makan bareng kumpul gitu ya teman-teman, sambil bercerita, sambil makan, sambil nonton gitulah, pokoknya semua dikerjakan lah ya teman-teman. Nah, ini saya sibuk di dapur ya, sementara Babang Wais juga sibuk di bawah itu ya Bun, dia ngerusui saya gitu Bun. Nah, ini saya mau masak, rencananya mau masak Indomie goreng, tapi saya mau kasih telur yang dicampur sama sayur brokoli ya teman-teman, atau bunga kol gitu ya teman-teman. Bukan brokoli lah, kalau brokoli yang hijau ya, kalau bunga kol yang putih ya teman-teman. Jadi mau kasih saya bunga kol, kebetulan ada bunga kol sedikit, jadi nanti telurnya itu mau diorak-arik pakai bunga kol. Nah, nanti akan ditaruh sama mie-nya di atas gitu ya teman-teman. Jadi biar enak gitu ya teman-teman. Ala-ala restoran gitu, restoran bintang 5, ece-ecenya. Ya udah ya, ini kita proses memasaknya seperti ini ya teman-teman. Saya nanti bakalan dibantu juga sama kakaknya Sakira, anak gadis saya yang nomor satu. Nah, ini saya lagi ngerebus mie ya teman-teman. Kebetulan saya itu masak mie-nya banyak ya teman-teman, karena kami satu rumah itu banyak, jadi ya masaknya juga banyak ya teman-teman. 4 ditambah 2 bungkus jadinya 6 bungkus ya teman-teman. Nah, ini direbus dulu kira-kira beberapa menit sampai dia benar-benar mendidih dan matang gitu ya teman-teman. Dan tapi jangan sampai dia itu kembang gitu ya teman-teman, ibaratnya masih setengah ini kita udah. Nah, ini saya di bawah itu lagi mau pasang lampu ya teman-teman, lampu kamera gitu teman-teman, lampu bulat itu ya, karena saya lihat kameranya itu gelap gitu ya teman-teman, dapurnya memang ada lampu tapi nggak terang, jadi saya pakaikan lampu bulat gitu ya teman-teman. Saya punya tapi saya lupa makainya tadi ya teman-teman di awal, jadi agak-agak gelap gitu ya teman-teman. Nah, ini mie-nya udah siap, saya angkat, lanjut saya mau buang airnya. Nah, setelah ini saya hidupkan api kompornya, lalu saya buang air yang masih ada sedikit di dalam kuali. Lanjut saya kasih minyak ya teman-teman, dan biar goreng bawangnya. Nah, ini saya oseng-oseng, saya tinggal dulu sebentar, saya mau ambil saus ya teman-teman. Kebetulan saya itu punya saus racikan di dalam dragon gitu ya teman-teman. Nanti ini bakalan saya tuangkan saus racikan gitu ya teman-teman, biar supaya dia itu makin enak. Sebenarnya saus racikannya itu udah ada cabai di dalamnya ya teman-teman, jadi dia itu langsung tuang aja. Nah, itu sausnya nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena saya kan mau makan untuk bocil-bocil juga, jadi sausnya itu nggak pala pedes gitu ya teman-teman. Dan saya kasih tomat irisan tapi agak-agak tebel gitu ya, sengaja tomatnya dikasih itu di akhir ya teman-teman, biar supaya nanti tomatnya itu agak-agak nampak bulat-bulat gitu, besar-besar ya teman-teman. Kenapa? Saya pasti itu udah tahu lah ya, kalau yang sering nonton video saya suka banget itu makan tomat, jadi tomat itu sengaja dia besar-besar ya, baru masukkan cabai bulat-bulat itu ya teman-teman, cabai kecil di dalamnya. Nah, ini lanjut bumbu-bumbunya ya, semua bumbunya wajib dimasukkan. Pokoknya sampai semua bumbunya itu masuk, baru nanti kita goseng-goseng kembali ya. Nah, saya itu nggak pakai kain lap ya teman-teman, bukan sulap, bukan sihir, tapi memang itu nggak pala panas teman-teman, karena kan itu kualinya besar, pinggiran kompornya itu jauh dari pegangan kuali ya, jadi nggak pala panas teman-teman. Nah, ini saya kecilkan api kompor ya teman-teman, karena saya mau masak yang di sebelah itu
telur telur ora-ari ya teman-teman. Nah ini saya kasih minyak dulu, udah saya hidupkan kompornya yang di samping, saya masukkan lah, ini nunggukan api kompornya itu, nunggu minyaknya panas baru saya nanti masukkan telurnya. Dan di samping saya icip-icip dulu minyak ya teman-teman sambil diaduk-aduk kalau rasanya itu udah pas. Nah ini kebetulan saya kurang satu, yaitu kurang apa? Kurang kecap teman-teman ya, udah tau lah ya kalau masak mie goreng itu kalau nggak ada kecap pastinya kurang mantul. Nah saya itu pergi ambil kecap ya teman-teman, langsung saya kasihkan dan saya gongseng-gongseng lagi teman-teman. Nah itu jilbab saya perlihatkan karena kompor di sebelah itu besar ya teman-teman apinya, jadi pastinya kualinya itu hitam, jadi tadi saya ngangkat kuali tidak diperhatikan, rupanya udah kena jilbab ya teman-teman. Nah ini telurnya saya masukkan ada 4 butir ya teman-teman, langsung dikosreng-kosreng gitu biar supaya dianya enak ya, namanya mau buat telur orak-arik ya teman-teman. Nah ini kebetulan kakak Sakira lagi beli TST udah pulang ya, jadi saya mau icip-icip. Nah di situ juga ada Bambang Uwais yang selalu gangguin ya teman-teman, keluar masuk dia udah nggak sabaran ya mau makan. Nah ini saya juga kasih perasa di telurnya ya teman-teman. Nah ini kakak Sakira yang bantuin saya ikut aduk-aduk minyak. Minyak itu belum dimatikan ya teman-teman, sengaja memang agak dikeringkan gitu dia ya teman-teman, biar enak gitu ya, bener-bener mantul gitulah dirasa. Nah ini saya juga sambil ngaduk-ngaduk telur orak-arik yang di samping, dikasih perasa-perasa seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini langsung diorak-arik lagi dan nanti dimasukkan bunga kolnya ya teman-teman yang sudah dicuci bersih dan udah diarak-arik, kita tambahkan airnya sedikit ya teman-teman. Nah itu bunga kolnya tadi juga udah dimasukkan dan kita kasih air lagi sedikit lalu kita tutup. Biar apa ditutup teman-teman? Biar dianya itu ya mateng ya. Nah abaikan saya itu yang lagi ngambilin mie yang berjatuhan di samping kompor ya teman-teman, itulah kebiasaan emak-emak, kebiasaan saya ya teman-teman. Kalau ada yang berjatuhan yang belum jatuh ke bawah itu bisa dikutip dan dimakan masuk mulut gitu ya teman-teman. Jadi anggap aja itu udah kebiasaan ya teman-teman, jadi jangan dikecilkan ya teman-teman. Nah ini sudah siap, jadi saya mau bagi ya teman-teman, bagi untuk anak-anak saya dan saya sama mama saya. Jadi pokoknya udah dibagi-bagi semua ya teman-teman, jadi nanti kita tinggal makan. Dan nanti telur orak-ariknya ditaruh di atas mie-nya teman-teman, jadi enak bener gitu ya teman-teman, pakai telur orak-arik, pakai mie gitu ya. Kalau saya itu suka banget mie-nya itu, udah tahu lah ya pasti mie-nya banyak cabenya juga gitu ya. Namanya saya itu suka banget tuh makan mie. Tapi memang jarang ya teman-teman makan mie-nya, karena memang kalau pas saya lagi pulang saya itu masak mie gitu. Kalau pas lagi saya di rumah memang kan kebetulan nggak jualan ya ini hari. Nah ini telur orak-ariknya juga udah ready, udah masak ya, jadi mau kita kasihkan di atas ya, di atas mie-nya teman-teman. Nah itu tadi anak saya bawa tomat, kebetulan ya saya juga mau kasih tomat lagi teman-teman. Memang saya itu pencinta makan tomat ya teman-teman, jadi tomatnya itu selalu ada, selalu gitu ya. Kalau makan mie dimana saja pun kalau tomatnya itu nggak ada, pasti saya itu minta mie ada tomatnya gitu ya teman-teman. Nah ini udah siap, saya matikan kompornya, telur orak-ariknya taruh di atas mie-nya ya kan, jadi enak kali ya teman-teman. Pokoknya ini ala-ala bintang 5 gitu ya teman-teman, mie goreng ala-ala bintang 5. Mungkin teman-teman jarang ya, belum tahu ya buat mie kayak gini ya. Hei ayo jujur, belum pernah ada kan makan mie telur orak-arik seperti ini, tapi pakai brokoli lagi, mantul ya teman-teman. Nah ini dia ya, nanti saya perlihatkan mie-nya yang udah diorak-arik, ditaruh di dalam piring. Pokoknya rasanya itu mantulita teman-teman, kami aja makan sampai habis semua dan bahkan sampai kekurangan ya teman-teman. Ini anak saya, kakak Sapitri, saya suruh bawain. Nah saya itu lagi panggilin kakak Sakira untuk bawa lagi untuk yang adik-adiknya yang 2 ya, dan untuk neneknya untuk saya juga ya. Jadi ini saya perlihatkan, tara,
Udah bisa dilihat ya teman-teman, itu dia. Jadi ini udah diangkat sama kakak Sakira ya teman-teman. Nah, nggak berapa lama itu suami saya nelpon ternyata. Ya itulah ya, pas kebetulan kami masak mie, Pak Su itu video callan. Jadi ya sudah saya menampakkan mie yang saya masak ya teman-teman. Apalagi suami saya itu paling suka ya kalau masak mie gini malam-malam. Pokoknya itu kami semua suka banget ya teman-teman. Nah, ini kami makan bersama sambil nengok HP itu ya teman-teman, nonton HP gitu ya teman-teman. Nah, saya itu bawa nasi ya teman-teman, ya itulah dia ya orang Indonesia. Kalau makan mie nggak pakai nasi itu rasanya kurang afdol ya teman-teman. Makan bersama, kumpul bersama keluarga, dan jangan lupa baca doa dulu. Nah, ini kita semua makannya pakai nasi ya teman-teman, cuman kakak Sapitri yang nggak mau pakai nasi ya teman-teman, maklum lah ya. Dia itu nggak pala suka makan nasi, karena makan mie-nya aja nanti dia itu nggak habis teman-teman, padahal cuman segitu ya teman-teman. Tapi kalau kakak Sakira jangan ditanya ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita makan itu sambil masih video callan sama si papa ya teman-teman. Ya, anak-anak video call sama Pak Su ya, bilang-bilang Pak udah makan, nanya-nanya gitu ya teman-teman. Udah biasa lah ya, namanya kalau jauh sama orang tua pastinya anak-anak itu nanya orang tuanya udah makan apa belum ya teman-teman. Nah, ini kita lagi makan bersama. Memang kalau makan bersama itu nikmat banget ya teman-teman. Apapun yang dimakan rame-rame jadinya lahap dan kurang-kurang gitu ya teman-teman. Aduh, jangan ditanya lah kalau makan begini ini, walaupun hanya cuma makan mie, nikmatnya itu luar biasa kalau kita kumpul-kumpul bareng. Karena biasanya saya itu malam jarang di rumah dan jarang makan kumpul bareng ya teman-teman. Apalagi Pak Su kalau udah kerja itu ya pulangnya sebulan sekali, belum tentu juga ya. Jadi makannya itu belum tentu bisa kumpul bareng gini. Nah, makannya sebenarnya bareng juga sih sama Pak Su, cuman Pak Su lagi di HP, kami makannya di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau Babang Uwais itu memang doyan sama pedes ya teman-teman. Ini mie-nya memang ya nggak pala pedes sih, cuman dia memang doyan kali ya. Tapi ya gitu, namanya makan, dia pasti disanding sama minum. Jadi minumnya itu selalu ada di sampingnya ya teman-teman. Karena kalau udah makan sedikit dia minum. Dan kakak Sapana juga gitu, terakhir minyak kakak Sapana itu nggak habis teman-teman, jadinya yang makan ya saya, jadinya saya itu 2 piring ya teman-teman. Tapi memang piring kakak Sapana itu nggak banyak ya, sikit, dia sikit aja nggak habis apalagi banyak ya teman-teman. Karena memang udah kekenyangan minum di luar ya teman-teman daripada makannya. Ya begitulah namanya juga anak-anak ya, bunda-bunda pasti tahu lah ya seperti saya ini gimana rasanya. Nah, ini si kakak Fitri sama kakak Sakira dari tadi mereka itu bercokol-cokol gitu ya teman-teman. Ya bahasa bercokol kayak ganggu-gangguin gitu, kakaknya ini gangguin adiknya gitu. Ya jadi makannya itu sambil becagilan gitu ya teman-teman. Biasalah ya, namanya satu rumah itu pasti ada seperti itu. Nah, buat para konten kreator pemula seperti saya harus tetap semangat ya. Kita juga harus tetap konsisten dalam membuat VOD ya. Dan sebenarnya saya lagi gak enak hati nih ya teman-teman. Gak enak hatinya karena malam ini saya baru cek-cek. Ternyata Facebook saya itu yang satu bermasalah teman-teman. Aduh, memang ya. Ternyata saya baca di situ saya terkena pelanggaran teman-teman. Terkena pelanggaran video yang tidak asli, konten tidak asli gitu bacaannya teman-teman. Jadi saya kaget ya teman-teman. Aduh, jadinya saya itu bad mood, dan bad mood saya itu jadinya masak Indomie teman-teman. Ya begitulah ya, gara-gara bad mood jadinya masak Indomie juga. Kok bisa ya teman-teman? Nah, saya juga butuh nih pencerahan dari para sesuhu ya. Sebenarnya kok bisa ya kena konten saya itu kena apa namanya itu video tidak asli gitu ya teman-teman. Padahal kan itu semua video saya sendiri dan saya itu sering buat video, nggak ada video-video orang lain gitu ya teman-teman. Kok bisa nggak asli ya kontennya? Oke lah, saya cek-cek, nanti saya akan tanya-tanya para suhu gimana cara mengatasinya. Memang sih video saya saya kan video apa namanya ya, Facebook saya itu saya ada punya 3 ya teman-teman. Jadi yang satu bermasalah teman-teman. Jadi ya saya lagi berusaha untuk membolonya seperti apa dan bagaimana ya teman-teman. Ya semoga bisa dibolo ya teman-teman. Memang ya
Kalau nggak bisa saya juga sedih gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini makannya agak-agak rada nggak dihayati juga sih karena pikirannya seperti itu. Tapi ya sudah lah ya, jangan gara-gara itu kita terus putus asa. Jadi harus tetap semangat buat para pejuang konten kreator pemula. Bismillah, semoga bisa cepat dimonetisasi. Amin. Dan VOD itu jangan lupa disetor setiap hari ya teman-teman, minimal 1 hari sekali. Dan upload foto, upload reels, upload video VOD. Ya pokoknya semua uploadan yang ada di Facebook kita itu harus tiap hari dikerjakan ya teman-teman. Karena memang itu wajib dan penting. Nah, saya juga lagi mau memperbaiki Facebook ya teman-teman. Mungkin karena Facebook saya itu udah lama dan bertahun-tahun, dan dari Facebook biasa menjadi profesional. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di vlog saya selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Bye bye. Jangan lupa tersenyum dan bahagia.